Bismillahirrahmanirrahim. Kata poligami sering membuat telinga kita tergelitik, gatal, takut, bingung, nggak baik, sebel, dan berbagai macam kata tersebut. Karena di dalam proses poligami itu berpikir kita pasti ada salah satu yang dikorbankan. Inilah yang harus kita clearkan berpikirnya pada proses poligami tersebut. Apakah yang dikorbankan istri pertama ataukah istri kedua? Kita tidak bisa melihat korbannya pada istri pertama atau istri kedua. Jika poligami tersebut memang didasari sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau didasari kepada yang baik, insya Allah keduanya akan menjadi seimbang. Tapi nyatanya yang saat ini terjadi, yang sedang diungkapkan seperti itu, ketika sekian tahun, saya sebagai seorang istri pertama, yang sekian lama bersama, kemudian ketika suaminya menikah lagi, cuma setahun sekali datangnya, nafkah seenaknya. Tapi ketika terjadi sakit, loh kok kembali kepada istri yang pertama? Kita perhatikan. Apa jadinya kok istri pertama yang harus berkorban lagi? Kita nggak berpikir bahwa ini adalah korban, tapi bagaimana pengabdian, bagaimana fungsi sebagai seorang istri. Pada waktu di poligami, oke, kita menerima. Mungkin kita tidak menerima, tapi berjalanlah dengan sebaiknya. Atau nggak berjalan sebaiknya, karena tidak adil dalam proses tersebut. Apakah kita siap menerima ketidakadilan itu? Apakah kita tidak ada satu proses hak untuk mengatakan, saya tidak mau kalau cuma setahun sekali. Sebaiknya sebulan sekali. Atau berbagai macam. Di awal inilah ketentuan diri kita. Tapi kita nerima saja. Kita oke saja. Ketika kita merasakan adanya satu oke dan menyenangkan, baikkah? Insya Allah baik. Karena proses itu adalah proses di mana dirinya sang istri pertama sudah bisa menerima. Ketika istrinya bisa menerima, kenapa kita harus mempermasalahkan ketika sang suami sakit? Karena dia memang milik sang pertama. Terus enak-enak dong yang keduanya? Tentu tidak. Pasti yang kedua juga akan berpikir, kenapa kok aku nggak boleh merawat? Kenapa kok aku nggak bisa merawatnya? Boleh, diberikan. Apa tugasnya? Apa fungsinya untuk merawat? Mungkin tinggal di yang pertama, tapi ada perawatan-perawatan yang lainnya. Pergi ke dokter, atau beli obat, atau melakukan segala sesuatunya. Biarkan istri yang kedua. Itulah keseimbangan fungsi-fungsinya. Sang anak mengatakan, udah deh, baiknya cerai aja deh, ngapain? Kok udah sampai kayak gini baru datang. Insya Allah, akhirnya menjadi kebaikan. Akhirnya ada satu kebaikan. Akhirnya ada keridhaan dari Allah. Itu yang penting. Itu yang muncul, yang sebaiknya yang ada pada diri setiap manusia, di mana akhirnya ada kebaikan. Bukan kita kesel kalau memang terakhirnya kita begitu di poligami mengatakan saya putus, saya tidak bisa di poligami, selesai. Menuntut, dikembalikan dan sebagainya, selesai. Maka ketika sakit tidak akan kembali kepada kita. Karena kita sudah selesai. Tapi karena kita masih ada ikatan, maka sang suami ingin datang
Karena dia merindukan tangan pertama yang bisa memberikan dia. Karena sang suami ingin berikan keridhoannya kepada sang istri. Bagaimana nikmatnya ketika itu terjadi. Tapi kan saya sengsara. Perkataan itu tidak baik. Ketidakberdayaan itulah muncul kata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu, setiap manusia yang tidak baik, setiap manusia yang tidak berdaya pasti akan bertingkah laku yang gak baik. Oleh karena itu, ketika sang suaminya sedang sakit, bikin dia menjadi seorang suami yang berdaya. Bisa saja perawatan diganti, kita negosiasi, bisa semuanya. Terima dulu. Kalau segala sesuatu udah terima dahulu, selanjutnya bisa diatur dengan baik. Kalau kita lelah merawatnya, kita panggil istrinya untuk merawatnya. Kita istirahat 1 bulan, 2 bulan. Bergantian. Insya Allah semuanya baik. Ketika kita mampu menerima karena apa yang itu adalah fungsi kita, hak kita. Kita akan dapatkan yang lebih baik. Seperti here to be the best, now to be happy.